Berangkat dari data empiris, Occupational Fraud 2024, a report to the nations yang dirilis oleh ACFE, hari ini kita akan membedah sebuah pertanyaan sentral. Pertanyaan yang sangat krusial. Ya, apakah kerugian finansial masif akibat kecurangan atau fraud di dalam organisasi pada dasarnya adalah kegagalan sistemik akibat ketiadaan kontrol internal? Ataukah kecurangan ini sebenarnya berakar pada elemen dinamika kekuasaan manusia, secara spesifik penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif yang bisa dengan mudah mengabaikan sistem itu sendiri? Ini diskursus yang sangat menarik. Posisi saya di sini sangat jelas. Ketiadaan kontrol internal yang terstruktur adalah pendorong utama dan pertama terjadinya fraud. Bagi saya, membangun dan memperketat arsitektur keamanan organisasi adalah hal yang mutlak. Karena kelemahan sistemlah yang memberikan peluang terjadinya kejahatan. Sementara saya mengambil perspektif yang berseberangan. Saya melihat kontrol struktural seringkali hanya menjadi placebo, sekedar ilusi keamanan. Ilusi. Iya, ilusi. Kerugian finansial yang paling katastrofik dan menghancurkan organisasi itu selalu didorong oleh manipulasi kekuasaan eksekutif dan disfungsi budaya yang dengan mudah menembus infrastruktur kontrol sehebat apapun. Menarik. Mari kita mulai dari fondasinya, dari data empiris yang ditunjukkan laporan ACFE. Kalau kita melihat angka globalnya, 32% dari seluruh kasus kecurangan terjadi semata-mata karena kurangnya kontrol internal. Sepertiga kasus ya? Betul. Sepertiga dari total kejahatan finansial global. Bayangkan sebuah toko yang kerampokan tiap malam hanya karena pemiliknya tidak pernah mengunci pintu depan. Bukti bahwa kontrol itu bekerja juga sangat kuat loh. Seperti apa buktinya? Data menunjukkan, ketika organisasi mengimplementasikan audit kejutan atau punya sistem pemantauan data secara proaktif, durasi berlangsungnya fraud dan kerugian finansial yang ditimbulkan itu anjlok sampai 50%. Oke, turun separuh. Iya, kita tidak bisa mengubah sifat dasar manusia kan? Tekanan ekonomi atau keserakahan itu konstan, tapi kita bisa menutup pintunya. Ketiadaan arsitektur keamananlah yang menerjemahkan niat buruk menjadi tindakan nyata. Saya paham arah argumen Anda. Mengunci pintu memang masuk akal secara logika dasar. Tapi begini, kalau kita cuma fokus pada volume atau seberapa sering kejahatan terjadi karena kontrolnya tidak ada, kita kehilangan konteks gambaran besarnya. Maksud Anda? Sistem kontrol menjadi tidak relevan ketika ia berhadapan dengan hierarki kekuasaan. Coba kita bedah data krusial dari laporan yang sama. Kasus kecurangan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan atau level eksekutif memang hanya sekitar 19% dari total insiden. Sepertinya kecil, bukan? Memang secara volume lebih kecil. Tapi lihat dampak finansialnya. Median kerugian dari kelompok elit ini mencapai $500.000 AS per kasus. Bandingkan dengan karyawan biasa yang median kerugiannya di angka $60.000 AS. Itu 8 kali lipat lebih besar. Tentu, dampaknya lebih besar karena mereka punya akses ke sumber dana yang lebih besar kan? Bukan hanya soal akses. Yang lebih mengerikan adalah laporan mencatat bahwa 19% dari total kejahatan ini terjadi justru melalui override atau pengabaian kontrol internal yang sebenarnya sudah berjalan. Pengabaian secara sengaja. Betul. Artinya, pintu tokonya sudah dikunci, alarmnya sudah dipasang, kameranya menyala. Tapi sang eksekutif memegang kunci master dan tahu password untuk mematikan kamera tersebut. Jadi, masalah intinya sama sekali bukan ketiadaan alat pelindung. Lalu apa masalah intinya menurut Anda? Masalahnya adalah distorsi kekuasaan di tingkat atas yang membuat alat-alat mahal itu jadi sekedar pajangan formalitas, ya sekedar untuk menyenangkan auditor luar. Tunggu dulu. Argumen Anda seolah mengerdilkan fungsi sistem secara keseluruhan hanya karena ada anomali di tingkat atas. Izinkan saya menggunakan analogi biologi. Silahkan. Kontrol internal itu ibarat sistem imun dari sebuah entitas bisnis. Kalau Anda tidak punya sel darah putih, patogen paling kecil dan remeh sekalipun akan menyebar menjadi wabah yang mematikan bagi tubuh. Tapi, sebentar. Reaksi natural perusahaan setelah terkena kasus penipuan membuktikan poin saya. Data ACFE mencatat 82% organisasi yang menjadi korban langsung, memodifikasi dan memperketat kontrol mereka setelah kejadian. Mengapa? Karena mereka sadar di mana letak lubangnya, dan mereka tahu sistem itu bisa ditambal. Tapi menambal sistem setelah uangnya hilang itu reaksi yang reaktif, bukan? Itu bukan bukti bahwa sistemnya secara inheren kuat menahan wewenang. Biar saya selesaikan dengan satu contoh mekanis yang sangat sederhana. Saluran pelaporan atau hotline. Ini bukan teknologi fiksi ilmiah, ini kontrol dasar. Oke, hotline. Laporan menunjukkan kehadiran hotline secara empiris memangkas median kerugian dari $200.000 AS pada organisasi yang tidak memilikinya menjadi hanya $100.000 AS. Potongannya separuh. Bagaimana Anda bisa mengabaikan efisiensi struktural ini? Menurun drastis memang. Bukankah ini bukti tak terbantahkan bahwa sebuah mekanisme yang dilembagakan berhasil mendisrupsi skala kecurangan secara mekanis? Saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Anda memuji hotline sebagai kemenangan sebuah struktur atau sistem. Tapi mari kita coba pikirkan teknisnya. Apa sebenarnya hotline itu? Iya, sebuah fasilitas pelaporan anonim. Deteksi fraud terbesar, yakni 43% dari seluruh kasus, memang datang dari tips atau laporan pelanggaran. Tapi tips bukanlah sebuah algoritma komputer. Tips bukanlah perangkat lunak rekonsiliasi akun yang berjalan otomatis. Yang membuat hotline itu bekerja murni adalah keberanian manusia. Keberanian untuk melapor, maksud Anda? Tepat. Itu adalah seorang karyawan, seorang vendor, atau staf junior yang melihat atasannya memalsukan dokumen, lalu mengumpulkan keberanian untuk mengangkat telepon dan berbicara. Tapi begini, tanpa sistem hotline yang disediakan perusahaan, keberanian karyawan itu tidak punya wadah. Sistemlah yang memfasilitasi keberanian itu. Fasilitas itu tidak ada artinya kalau sistem imun yang Anda sebutkan tadi buta terhadap organ vitalnya sendiri. Analogi sistem imun Anda sebenarnya sangat brilian, tapi mari kita lihat realitas anomali fatalnya.
Anomali seperti apa? Bukti dari data ACFI, ketika karyawan biasa melakukan fraud, sistem imun perusahaan rata-rata bisa mendeteksinya dalam waktu 8 bulan. Tapi, ketika eksekutif yang melakukannya, kejahatan itu rata-rata tidak terdeteksi selama 24 bulan. Wow, 2 tahun. 2 tahun penuh. Kalau kita pakai analogi biologis Anda, ini ibarat sistem imun yang dirancang sangat sensitif terhadap flu ringan di jari tangan, tapi diam saja saat ada kanker otak yang menggerogoti selama 2 tahun. Hanya karena hierarki. Betul, semata-mata karena otak memiliki hierarki yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar kekurangan vitamin atau kontrol, ini adalah kegagalan desain yang dipicu oleh ketimpangan kekuasaan absolut. Wow, membandingkan eksekutif dengan kanker otak, itu analogi yang cukup ekstrim ya. Tapi saya mengerti poin Anda soal perbedaan durasi deteksi tersebut. Namun, saya pikir kita harus menggeser lensa kita kembali pada skala operasional harian yang sebenarnya lebih sering menghancurkan entitas bisnis dari bawah. Skala harian? Maksudnya penyalahgunaan aset? Betul. Kalau kita lihat realitas harian di lapangan, penyalahgunaan aset atau asset misappropriation mendominasi sampai 89% dari total kasus global. 9 dari 10 kasus. Volumenya memang paling besar. Dan kalau kita bedah mekanismenya, apa penyebab utamanya? Bukan skema rumit ala film Hollywood, melainkan kelemahan kontrol yang sangat mendasar, seperti tidak adanya manajemen review atau tinjauan manajemen reguler. Ini adalah pendarahan harian 1000 luka sayatan. Sayatan kecil yang terus-menerus ya. Tepat sekali. Coba kita lihat bisnis skala kecil, organisasi dengan kurang dari 100 karyawan. Data menunjukkan mereka ini jauh lebih rentan terhadap skema seperti perusakan cek dan tagihan palsu, atau billing schemes. Kenapa? Mari kita bicara mekanismenya. Karena tidak ada orang yang cukup untuk mengawasi? Ya, di perusahaan kecil, seringkali hanya ada satu staf keuangan. Dia yang mencatat pengeluaran di buku besar, dia yang menulis cek, dan dia juga yang melakukan rekonsiliasi rekening kolan di akhir bulan. Begitu ada tekanan ekonomi, pintu ini terbuka lebar. Karena tidak ada pemisahan tugas. Tepat, tidak ada segregation of duties. Kalau saja struktur pemisahan tugas ini dipaksakan, secara kaku, orang yang menulis cek tidak boleh sama dengan orang yang menyetujuinya, skema tagihan fiktif ini secara mekanis akan terblokir. Sistem yang kaku menyelamatkan mereka dari kerentanan manusiawinya sendiri. Argumen Anda soal pemisahan tugas itu sangat masuk akal di atas kertas, sangat logis secara matematis. Tapi lagi-lagi Anda berasumsi bahwa mekanisme itu berjalan di ruang hampa yang steril dari interaksi sosial. Ruang hampa bagaimana? Anda bicara soal frekuensi penyalahgunaan aset yang 89% itu, tapi jangan sampai kita tertipu oleh ilusi frekuensi. Kecurangan laporan keuangan memang hanya merepresentasikan 5% dari total kasus, terdengar tidak signifikan. Tapi begitu kita lihat median kerugiannya, angkanya mencapai $766.000 AS per kasus. Itu kerugian yang sangat masif. Ini bukan sayatan luka kecil, ini adalah ledakan bom di dalam fondasi gedung. Tapi tetap saja, mencegah sayatan kecil yang terjadi setiap hari adalah fungsi utama kontrol. Sebentar, izinkan saya menyambung ini dengan poin Anda soal pemisahan tugas. Mari kita lihat data tentang korupsi di laporan tersebut. 48% dari total kasus melibatkan korupsi. Dan korupsi secara inheran hampir selalu membutuhkan kolusi. Kerjasama antar individu. Tepat, kerjasama. Fakta empirisnya menunjukkan bahwa ketika kecurangan dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berkolusi, kerugiannya membengkak 4 kali lebih besar menjadi $329.000 AS. Disinilah letak titik buta dari argumen kontrol struktural Anda. Titik buta di bagian mananya? Kolusi, secara definisi mekanis, adalah aktivitas manusia yang dirancang khusus untuk mengakali sistem pemisahan tugas. Bagaimana bisa Anda menyimpulkan itu membatalkan efektivitas kontrol? Mari kita gunakan contoh mekanisme billing scheme yang Anda sebutkan tadi. Anda bilang solusinya adalah memisahkan tugas, kan? Si A yang bertugas membuat data vendor, si B yang bertugas menyetujui invoice pembayarannya. Di sistem software akuntansi yang canggih, kontrol ini terlihat sempurna. Karena aksesnya dibedakan. Tapi bagaimana kalau si A dan si B sering main golf bareng di akhir pekan dan mereka sepakat untuk membagi keuntungan dari sebuah invoice palsu senilai $300.000 AS? Di dalam log komputer, sistem melihat ada 2 otorisasi dari 2 akun yang berbeda. Sistem akan menganggapnya valid. Betul. Sistem mengira semuanya berjalan sesuai standar operasi. Pemisahan tugas yang Anda banggakan itu menjadi sama sekali tidak berguna ketika orang-orang yang menjalankan peran tersebut bersekongkol di luar layar komputer. Manusia selalu bisa mengakali algoritma jika mereka memiliki kesepakatan rahasia. Saya kira di titik ini Anda terlalu memisahkan antara sistem dan manusia. Seolah-olah keduanya tidak bisa diintegrasikan menjadi satu kerangka pengawasan. Kolusi memang merusak pemisahan tugas tradisional, saya akui itu. Iya, sangat merusak. Tapi itulah sebabnya inovasi kontrol internal berevolusi ke arah analitik data proaktif. Sistem ini mendeteksi anomali pola perilaku, bukan sekedar melihat siapa yang menyetujui apa. Mari kita masuk ke hal yang sering dianggap tidak bisa diukur oleh sistem, yaitu perilaku korup itu sendiri. Perilaku yang sulit dilacak. Anda berargumen bahwa budaya dan dinamika kekuasaan adalah ranah yang sepenuhnya kebal terhadap sistem. Tapi bukankah mengelola budaya itu juga bentuk kontrol yang bisa dikuantifikasi? Mengkuantifikasi budaya, itu terdengar kontradiktif. Bagaimana caranya? Laporan ACFI mencatat dengan sangat spesifik bahwa 84% dari seluruh pelaku kecurangan menunjukkan red flags atau tanda bahaya perilaku jauh sebelum insiden itu terbongkar. Ini bukan rahasia. Tanda bahaya seperti apa? Contoh paling mencolok, 39% pelaku memperlihatkan gaya hidup yang jauh melebihi kemampuan finansialnya. Jika seorang manajer bergaji menengah tiba-tiba mengendarai mobil sport mewah ke kantor setiap hari, itu adalah data visual.
Pengawasan terhadap indikator perilaku ini sekarang bisa dimasukkan ke dalam evaluasi profil risiko oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi SDM yang melacaknya ya? Betul. Sistem audit modern tidak hanya mengecek angka di tabel Excel, tapi juga melacak profil anomali karyawan. Jika kita merancang sistem untuk melacak indikator perilaku ini, maka budaya dan karakter itu sendiri telah menjadi bagian dari kontrol sistemik. Kita tidak perlu angkat tangan dan menyerah pada kerumitan perilaku manusia. Saya justru melihat data red flags itu sebagai amunisi untuk membantah argumen Anda. Mari kita bedah paradoksnya. Fakta bahwa 84% pelaku secara terang-terangan menunjukkan red flags mereka, pakai jam tangan ratusan juta yang tidak masuk akal dengan slip gaji mereka sangat defensif kalau pekerjaannya dicek, menolak mengambil cuti. Tanda yang sangat jelas. Sangat jelas. Tapi kejahatan itu tetap berlangsung rata-rata selama 12 bulan penuh sebelum dihentikan. Apa artinya itu? Mengapa sistem SDM atau analitik perilaku yang Anda sebutkan itu diam saja selama setahun? Karena organisasinya mungkin belum menerapkan kerangka pelaporan red flag secara formal. Bukan itu. Ini karena kebubrukan tone at the top. Keteladanan dari manajemen puncak yang sudah korup. Kalau seorang eksekutif bintang membawa profit besar bagi perusahaan melalui cara-cara yang abu-abu, apakah Anda pikir HR berani memanggilnya cuma karena dia beli mobil baru? Secara hierarki mungkin akan sulit. Tentu tidak berani. Ketika kepemimpinan mengedepankan pencapaian target finansial dengan menghalalkan segala cara, organisasi secara otomatis akan menutup mata terhadap semua red flags tersebut. Budaya mengalahkan prosedur operasi standar setiap hari. Tapi tetap ada komite audit yang... Biar saya tambahkan satu lapis lagi yang lebih meresahkan dari data ACFE. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi setelah kecurangan itu akhirnya terbongkar. Laporan mencatat sebanyak 34% organisasi korban secara sadar menolak melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Sepertiga organisasi tidak melapor. Kenapa? Alasannya adalah ketakutan akan publisitas buruk. Bayangkan, direksi duduk di ruang rapat, mereka melihat bukti bahwa VP mereka menggelapkan dana miliaran. Kalau mereka lapor polisi, saham perusahaan bisa anjlok. Klien besar bisa kabur. Jadi mereka memilih diam. Akhirnya, mereka memilih penyelesaian di bawah meja. Pelaku diminta resign diam-diam, kerugian dihapus bukukan. Fakta bahwa sepertiga perusahaan bertindak seperti ini membuktikan bahwa ini sama sekali bukan soal kurangnya infrastruktur kontrol pelaporan. Ini adalah manifestasi nyata dari arogansi kekuasaan yang melindungi institusinya dari hukum demi reputasi. Menarik. Sistem kontrol Anda tidak berdaya melawan motivasi preservasi diri dari elit korporasi. Menarik sekali Anda mengangkat statistik 34% yang menolak melapor itu. Bagi saya, keengganan institusi untuk melapor itu justru menjadi argumen terkuat mengapa kita membutuhkan kerangka kerja kepatuhan dan audit yang diatur dari luar secara kaku. Diatur dari luar, ya. Jika kita membiarkan para direksi menggunakan diskresi subjektif mereka, tentu mereka akan memilih jalur aman untuk reputasi. Karena itulah sistem kontrol yang holistik mencakup kewajiban audit eksternal laporan keuangan. Data di laporan menunjukkan bahwa organisasi yang bergantung pada komite audit independen dan sertifikasi manajemen formal secara konsisten mengalami penurunan kerugian akibat fraud. Tapi komite audit independen pun dibayar oleh perusahaan tersebut, bukan? Ada batas di mana sistem yang kaku tetap bergantung pada negosiasi manusia. Tentu tidak ada sistem yang sempurna. Tetapi, menyimpulkan dari seluruh diskusi kita hari ini, saya tetap berpijak pada rasionalitas struktur. Sifat dasar manusia, ambisi kekuasaan, keserakahan, dan kecenderungan untuk berkolusi, itu adalah variabel liar yang tidak mungkin bisa kita tebak atau kendalikan secara absolut. Saya setuju bahwa itu variabel liar. Oleh karena itu, kerangka kerja kontrol internal yang digerakkan oleh data, pemisahan tugas yang kaku, dan audit berlapis adalah satu-satunya garis pertahanan empiris yang nyata yang dimiliki sebuah organisasi. Kita tidak bisa sekedar duduk dan berharap para eksekutif mendadak memiliki pencerahan moral. Dengan secara konsisten menambah lubang struktural, kita secara langsung menekan peluang terjadinya kejahatan, memotong durasinya, dan mengamankan aset finansial perusahaan. Angka dari ACFE tidak berbohong, kontrol memitigasi kerusakan. Saya menghargai posisi tersebut. Namun, kesimpulan saya berangkat dari kehati-hatian terhadap kepercayaan yang terlalu buta pada sebuah sistem mekanis. Menjual ilusi keamanan melalui kontrol struktural yang tebal justru bisa menjadi sangat berbahaya. Berbahaya bagaimana? Terutama jika organisasi menjadikannya sebagai tameng formalitas untuk mengabaikan penyakit budaya di dalam rumahnya sendiri. Data FCFI telah membuktikan dengan jelas, durasi kejahatan eksekutif selalu lebih panjang karena wewenang mereka menembus sistem. Dan kerusakan finansial akibat kolusi sangat menghancurkan karena interaksi manusia bisa mengakali algoritma apapun. Interaksi antar manusia memang rumit. Sangat rumit. Ketika para pengambil keputusan merasa berada di atas hukum perusahaan, dan ketika budaya organisasi menoleransi perilaku korup demi target akhir tahun, maka prosedur kontrol atau analitik kecerdasan buatan sehebat apapun hanya akan berakhir sebagai dokumen mati di laci meja direktur. Pada akhirnya, membedah data dari ACFE 2024 ini memang menyajikan sebuah realitas berlapis yang mendalam ya. Kita melihat bagaimana kerentanan sistemik dan anatomi perilaku manusia itu saling berinteraksi, bergesekan, dan seringkali bertabrakan dalam ekosistem bisnis global. Sangat setuju. Laporan ini sebenarnya adalah cermin. Ia memaksa setiap profesional untuk mengevaluasi organisasinya masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi sekedar seberapa tebal dan canggih manual prosedur yang Anda miliki di rak buku.
Betul. Melainkan seberapa sehat dan transparan dinamika kekuasaan di balik meja-meja eksekutif yang menjalankan prosedur tersebut. Kembali pada analogi gedung pencakar langit di awal perbincangan kita, Anda bisa menyewa insinyur terbaik, membeli perangkat keras firewall paling mahal, dan merancang cetak biru peredam gempa yang diklaim tak tertembus. Semuanya terlihat aman di atas kertas. Namun, selama kunci ruang kendali master masih dipegang oleh tangan manusia-manusia yang memiliki tekanan, rasionalisasi, dan bisa berkolusi di luar radar, pertanyaan mendasarnya akan selalu membayangi kita. Seberapa aman sebenarnya bangunan yang sedang kita tempati? Terima kasih telah bergabung dalam diskursus hari ini. Kami harap ini memicu evaluasi yang lebih dalam di organisasi Anda. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.